Nah kadang orang yang pakai susuk lah, taruhlah ya gitu. Ada juga keanehan gitu, keanehan mungkin dari makanan pantangan gitu kan, macam-macam. Ada juga yang pantangannya nggak boleh makan sate gini gitu kan. Sumpah gue baru tahu ternyata pelet itu ada tumbalnya. Cerita ini dari akun anonim, dia nggak mau nyebutin namanya. Tapi kita sebut aja namanya Ratna. Kejadiannya itu pas Ratna kelas 2 SMP. Itu kira-kira 1 tahun yang lalu. Jadi kejadian itu pas Sabtu malam minggu ketika Ratna sama temen-temennya ini main di salah satu rumah temennya, kita sebut aja namanya Lucy. Ratna kan tidur bareng sama Lucy nih ya. Pas malam-malam dia tuh kebangun karena emang kebelet pipis. Terus dia ke kamar mandi nih ya. Nah posisi kamar mandinya itu kayak berlawanan gitu loh sama dap. Pas mau ke WC nih ya, Ratna ini ngelihat ibunya Lucy lagi di depan kompor. Nggak tahu lagi ngapain, tapi Ratna cuman bilang, "Misi bu, aku mau pipis dulu ya." Nah pas keluar dari kamar mandi nih ya, dia tuh ngelihat ibunya Lucy itu lagi duduk. Terus sama Ratna, "Bu, lagi ngapain di situ?" Tapi ibunya Lucy nggak ada respon. Jadi karena emang Ratna masih ngantuk, ya udahlah biarin aja. Pas Ratna mau masuk kamar nih ya, dia itu malah dipanggil sama ibunya Lucy. "Nak, sini bantu ibu bentar nak." Terus Ratna langsung nyamperin, "Iya bu, mau minta bantuan apa?" Terus sama ibunya Lucy bilang, "Tolong dong nak, ambilin air di galon itu." Ratna langsung bantuin, tapi dalam hati bergumam, "Loh kok malam-malam masak gitu loh, buat apa?" Abis bantuin ambil air nih ya, Ratna tuh nanya, "Udah bu, ada lagi?" Tapi sama ibunya Lucy tuh ngomong, "Udah dong, di sini aja temenin ibu." Dia tuh ngeliat ibunya Lucy tuh masak banyak banget. Ada daging, ayam, semur, ayam goreng, dan banyak banget. Terus Ratna nanya dong, "Loh bu, masaknya banyak banget buat apa? Apa besok ada acara?" Terus sama ibunya Lucy, "Udah, kamu makan aja Gih." Biasanya nih ya, pas malam-malam kayak gitu ya Ratna emang gak ada selera makan. Entah kenapa, pas itu kayak ngeliatnya enak banget. Nah kan Ratna bilang, "Ih Lucy-nya dipanggil dulu aja bu, biar kita makan bareng-bareng." Tapi kata ibunya Lucy, "Udah, kamu aja duluan makan, nanti Lucy mah besok aja." Dan disitu Ratna makan dengan lahap banget. Tapi tiba-tiba nih ya, ibunya Lucy nih ngomong kayak gini, "Kamu cantik ya." Ratna kan kayak ngerasa kesanjung gitu. "Ih apa sih bu, bisa aja, makasih." Terus lo tahu ibunya Lucy ngomong apa? "Boleh nggak cantiknya buat ibu?" Terus nih ya tiba-tiba ibunya Lucy tuh mukanya langsung datar gitu loh. Nah nggak tahu datang dari mana nih ya, tiba-tiba kakeknya Ratna ini datang. Terus langsung narik tangannya Ratna, "Ayo, kamu jangan percaya sama itu orang." Ratna kaget dong di situ. Terus juga ibunya Lucy nih ikutan narik tangannya Ratna juga sambil bilang kayak gini, "Jangan dengerin dia. Dia itu kakek jahat. Dia itu bukan kakek kamu." Sontak Ratna bingung dong, ini ada apa nih? Dan lu tahu, itu tiba-tiba ibunya Lucy berubah menjadi kuntilanak. Alhamdulillahnya kakeknya Ratna ini berhasil bawa Ratna balik. Tapi entah gimana itu ceritanya, tiba-tiba Ratna tuh ngeliat di situ udah ada keluarganya, dari bapak, ibunya, abangnya, adeknya, sampai pacarnya ada di situ. Sampai Ratna bingung nih, kok pada kumpul nih? Apa gue mati suri nih? Ratna nanya dong, "Ini ada apa nih? Kok rame-rame?" Di situ belum ada yang bisa jelasin dan mereka cuma bisa bilang, "Alhamdulillah kamu selamat." Ratna masih kebingungan, ditambah lagi mereka kayak sambil nangis-nangis gitu loh. Setelah kejadian itu, 3 hari kemudian Ratna ini ke rumah kakeknya. Terus nanya sebenarnya apa yang terjadi kemarin itu. Dan kakeknya itu ngejawab kayak gini, "Jadi nih ya, pas hari itu Lucy itu nganterin Ratna ke rumahnya Ratna ini dengan kondisi Ratna yang masih tertidur. Katanya seharian itu Ratna nggak bangun-bangun. Jadi Lucy tuh nganterin Ratna ini masih kondisi tertidur. Keluarganya bingung nih apa yang terjadi. Tapi alhamdulillahnya kebetulan kakaknya Ratna ini lumayan tahu hal kayak gitu. Jadi keluarganya Ratna itu bawa Ratna ke rumah kakeknya. Dan lu tahu ternyata Ratna itu tertidur selama 23 hari. Ternyata nih ibunya Lucy itu pakai pelet. Dan ibunya Lucy itu nyari tumbal karena si makhluk halusnya ini suka sama Ratna. Jadi makhluk halus itu kayak ngincer Ratna buat dijadiin tumbal. Tapi alhamdulillahnya Ratna selamat. Nah Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih ya Sobat Goib. Oke Sobat Goib, tapi masih pakai serem-sereman. Padahal sih nggak serem ya, Papi kan keren. Nah, untuk tayangan kali ini sebelum Papi mereaction ya sesuatu hal apa ya yang ada di TikTok yang lagi viral ya.
Ini papi mau kasih tahu dulu ya tentang jin-jin atau tipikal niatan orang atau permintaan orang yang sering diiyakan sama bangsa jin, sering dibantu sama bangsa jin, ya, tapi pakai perjanjian, gitu. Nah, yang ngerinya, takutnya orangnya yang pingin sesuatu itu tidak tahu, gitu. Dia di kemudian hari akan diambil anaknya, kakak adiknya, pokoknya yang sedarah sama dia, gitu. Nah, ada yang juga yang tahu, ada juga yang nggak tahu gitu. Umpama sobat gue atau pemirsa channel papi yang baru menemukan channel papi, rasanya lagi kejepit banget gitu kan, masalah lagi banyak hutang, lagi usahanya nggak jalan, terus denger cerita nih, wow kalau mau kaya, mau usaha lancar tuh di sana di pinggir sungai itu, di Batu itu duduk aja semalaman gitu kan, sambil bawa kembang atau apa gitu kan. Nah, nggak ada yang memandu, cuma denger aja nih, dah duduk di sana lah. Begitu si orang itu melakukan yang diceritakan orang itu, dia entah duduk, entah dia baca-baca mantra apa gitu kan. Nah, datanglah si jin gitu kan. Nah bahayanya lagi kalau dia memang karena nggak bisa komunikasi dan tidak dikasih hak sama Allah untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan masa jin atau melihat atau mendengar. Nah itu pokoknya dia sudahlah pulang. Nah, begitu ada bisikan pulang, ya dia pulang terus ya. Jadi usahanya maju atau gimana. Nah kalau yang bisa ngelihat pun begitu dikasih itu belum tentu jinnya itu membuka. Nantinya akan diambil gitu lah. Tentunya dari yang mereka sayangin gitu kan. Ya anaknya, adiknya, bapak ibunya, saudara sepupuannya, pokoknya saudara sama dia. Nah ini jadi papi mau ngasih tahu ya, ada karena beberapa tipe jin itu yang memang akan meminta dari orang yang mau dibantu, itu dalam artian tumbal. Nah ini mulai masuk ke tahapan bahasan tumbal ya, tumbal. Serem ya, padahal sih nggak serem banget sih gitu kan, cuman ya serem kalau diambil. Nah ini begitu orangnya itu sudah merasa terbantukan dan si jin itu sudah, kan jin itu mengasih apa yang dia bisa ya, karena jin itu hanya diciptakan Allah hanya perkemampuan. Nah umpama jin yang memang punya harta kekayaan, umpama ya ada yang lagi kejepit masalah ekonomi gitu, dibantu ya dia kan ngasih apa yang dia punya, dan dia juga pasti minta apa yang dia orang itu yang dibantu itu yang disayangin ya, tentunya anak atau adik kakaknya atau sepupunya ini gitu kan, ya, satu darah sama itu, sama orang yang dibantu. Nah ini yang kemudian hari pasti akan terjadi sesuatu gitu loh, diambil. Nah, bisa aja kalau yang tahu bisa komunikasi dengan bahasa jin di saat dia menyendiri di tempat wingit itu. Nah, ada juga yang jinnya mau terbuka, ya sudahlah nanti dulu, kalau memang itu bisa langsung nego di situ lah, dalam artian bisa aja nanti entah karyawannya dulu yang diambil, tapi tetap ujungnya pasti anak keturunannya atau saudara sekandungnya itu. Nah masuk ke tahap pembahasan tumbal. Nah ini di aplikasi TikTok nih lagi ada yang viral nih, ya. Ada satu namanya apa sih? DJ Ebel, ya, DJ Ebel. Apa? DJ Ebel. Ada akun TikToknya DJ Ebel. Ya dia tuh menerima cerita-cerita curhatan dari orang-orang, entah yang kenal, entah yang bohong, entah yang bohong-bohongan, entah yang dia ngarang sendirilah, pokoknya gitulah. Nah itu dia menceritakan satu ada kejadian, ada dua orang temenan nih gitu kan. Nah diundang nginep di tengah hujan, terus nggak bisa pulang ya, terus tengah malam lapar yang dibilang korbannya ini. Terus diceritakan itu ibunya lagi masak, ya, terus manggil gitu kan. Nah tiba-tiba disuruh makan gitu kan. Nah terus tiba-tiba ya ceritanya pokoknya loncat-loncat lah ya. Kalau itu lihat aja sendiri tayangannya. Kalau papi lihat sih ini, aduh, pengemasan editingnya juga kurang bagus lah ya. Karena cerita dari, kalau papi perhatiin nih sebenarnya cerita apa sih gitu kan. Oh di handphone sih tadi nih sebentar deh, kalau papi lihat dulu deh ya. Nih makan bareng-bareng, tapi kata ibunya nih, masih udah. papi lihat nih asli ya. Nah ini dari ceritanya aja loncat-loncat gitu ya. Dari ceritanya aja loncat-loncat, nggak nyambung. Kalau papi lihat sih nggak nyambung.
juga di unsur di cerita ini tuh yang cerita ke si DJ Ebel ini beneran Ebel gitu kan. Jadi ceritanya nggak nyambung gitu. Terus menamakan tumbal. Pelet lagi dibilangnya nggak ada. Pelet itu nggak ada tumbalnya gitu kan. Kalau ada ya tumbal pesugihan paling kan. Pesugihan mau apa namanya lebih kaya. Ada juga yang apa namanya menumbalkan pasangannya juga ada pasangannya. Tapi pasti tentunya keturunannya dari orang yang melakukan perjanjian itu. Jadi kalau di tayangan di DJ Ebel ini Papi bilang, Papi nggak bilang DJ Ebelnya nih karena mungkin dia karena tidak tahu, karena ketidaktahuan dia sama alam goib. Tapi dia punya channel YouTube juga dan juga TikTok ini membahas hal goib gitu. Jadi lucu gitu loh ya. Kalau buat Papi, kalau memang tidak tahu ya jangan ya nggak ada salahnya berkomunikasi dengan yang tahu dulu ya bener apa enggak ceritanya. Kalau Papi berkomentar reaction ini ya ini ceritanya Ebel gitu lah, apa asal aja gitu kan misalnya gitu. Jadi ya nggak ada lah ya tumbal tumbal pelet itu nggak ada. Kalau tumbal pesugihan ada, tumbal pengen apa namanya sehat terus ada, pengen panjang umur ada gitu kan. Cuman kalau tumbal pelet itu nggak ada gitu. Kalau pelet ya pelet pakai asihan. Ya kalau mau lebih keren ya datangnya ke Papi. Ya ada satu ritual khusus tapi yang jelas tidak. Kalau untuk asihan, pelet itu kan termasuk dari cabang dari ilmu asihan ya. Itu tidak ada perjanjian tumbal nyawa. Tidak ada tukar tumbal nyawa, itu tidak ada. Gitu memang ada yang memakai, ada satu pakem spiritualis yang memakai jasa dari jin, jasa apa ya, jasa energi dari jin ya, dalam artian memasukkan susuk ya, mau berlian, emas, perak apa segala macam ya masuk ke sini gitu kan. Ada berbagai niat lah ya. Ada yang pengen juga kuat lari juga tuh, olahragawan tuh mau main bola, mau tes akabri atau apa, itu ada atlet tuh ada yang pakai susuk di kaki. Belum lama Papi ada cerita kedatangan biasalah ya teman Papi lah ya, cerita temennya sakit, katanya udah tiba-tiba sakit, ternyata dia pakai susuk di kakinya gitu. Pemain bola ternyata ya. Memang di budaya sudah jadi budaya di negeri ini, di bangsa ini, karena ya itulah beberapa spiritualis ya seprofesi sama Papi ada yang memakai jasa bangsa jin untuk membawa niat seseorang untuk mencapai sesuatu niat gitu kan. Ada yang pengen ganteng, pengen cantik, pengen disukain bosnya, pengen di semua orang suka, pengen apalah ya, gampang ngapa-ngapain, terus pengen kalau bohong diiyain aja sama orang, pokoknya bikin nunduk orang, berbagai macam alasan ya. Nah itu kebanyakan spiritualis pakai media bangsa jin. Nah, tapi khusus untuk ASEAN ini tentunya pelet yang seperti di TikTok ini nggak ada. Mungkin bahasa di cerita ini kan ada ditulis, nanti lihat sendiri ya di tayangannya. Dia bilang boleh nggak diambil cantiknya. Nah, mungkin si jin yang melakukan perjanjian itu karena genderuwo atau masa jin itu senang sama perempuan cantik. Nah, bahaya tuh, bahaya gitu. Mungkin ya perlu penjelasan detail karena itulah pentingnya orang seperti Mbak DJ DJ Ebel nih. Kalau memang mau berkecimpung di dunia goib ya harus tahu alam goib gitu. Jangan hanya mengumpulin cerita karena mungkin dia terinspirasi yaitu yang konten-konten gerbek-gerbek dukun, jin-jin, pokoknya yang bergenre misteri itu cepat naik view-nya, terus dia mau ini, tapi ya jadi lucu kalau buat Papi gitu kan. Dia nggak ngerti tapi mau membahas goib. Nah, untuk reaction kali ini ya tentang TikTok DJ Ebel yang lagi ngetren, lagi viral gitu ya. Saran Papi untuk Mbak DJ Ebel, apa sih namanya? Susah lah, DJ Ebel, pokoknya lah Ebel lah Mbak ya. Mbak yang jangan Ebel mudah-mudahan. Oke. Tolong kalau ada mau cerita disaring dulu gitu kan. Konsultasi atau tukar pikiran dulu sama orang yang ngerti alam goib. Ya jangan sampai jadi lucu, jadi bahan ketawaan kita yang ngerti alam goib. Tapi kalau orang yang pakai pelet itu bisa dilihat tapi orang yang pakai asihan, susuk atau apa gitu. Sebenarnya ada yang kelihatan. Ada yang kelihatan. Kalau yang buat ini lagi tergantung dari buatannya gitu kan. Ada juga yang kelihatan, ada juga yang enggak. Ada yang halus banget gitu kan. Nah, kadang orang yang pakai susuk lah, taruhlah ya gitu.
ada juga keanehan gitu, keanehan mungkin dari makanan pantangan gitu kan, macam-macam. Ada juga yang pantangannya nggak boleh makan sate gini gitu kan, atau nggak boleh lewat jemuran yang kayu ya, bambu itu yang di kampung-kampung. Nah itu ada juga yang apa namanya, ya macam-macam lah ya pantangannya. Itu jadi sebenarnya bisa kelihatan bisa enggak gitu kan. Nah tapi kalau korban pelet itu jelas sekali bisa kelihatan gitu kan. Jadi dari mungkin dia sering bengong, yang ngelamun, terus juga apa ya, nggak betah ya, nggak betahan di suatu momen gitu kan. Dan juga ngeblank lah, intinya lebih sering ngeblank ya. Kalau umpama lagi nonton TV ya jadi kayak diem gitu, kayak zombie gitu. Gitu itu sih bisa kelihatan sih gitu. Tapi apakah orang yang kena korban pelet bisa sampai mati atau abadi gitu? Maksudnya sampai hari akhir hayatnya dia? Selama hidup Papi ini ngalamin yang abadi banget sih nggak ada gitu kan. Nah khususnya kalau pelet ini kan kebanyakan dipakai, mohon maaf, maaf perempuan-perempuan yang kegiatannya di dunia malam biasanya seperti itu. Dan ini tidak bisa dipakai untuk abadi gitu. Kalau pelet itu tidak bisa dipakai untuk abadi sifatnya, karena begitu sudah beranjak ke ada tali pernikahan ya, itu kan ada hubungannya dengan Allah atau Tuhan ya. Nah, pasti akan ada sesuatu terjadi benturan kuat. Nah begitu nikah tuh pasti akan luntur dikit-dikit gitu kan. Jadi kalau memang mau pakai pelet ini sebenarnya nggak ada yang abadi gitu, masih ada temporarinya, terutama setelah melewati pernikahan biasanya akan ambiar gitu aja sih gitu. Berarti pelet sama jaga badan beda ya konsepnya ya? Pelet beda jauh lah. Kalau jaga badan itu untuk keselamatan gitu kan. Medianya juga bisa sama kayak pelet, dalam artian ya itu tadi pakai susuk ya, emas, berlian. Apa jaga badan tuh ada juga yang pakai apa peluru apa namanya, gotri. Itu gotri ditanam di suatu di area badan gitu. Nah itu ya kalau untuk jaga badan ya jaga badan untuk keselamatan. Kalau untuk pelet ya pelet untuk memikat, sifatnya untuk memikat lawan jenis gitu kan. Ada juga yang sesama jenis gitu. Kalau yang aku pernah dengar gitu, katanya yang kalau matinya masih ada peletnya atau jaga badannya, katanya matinya susah. Katanya nanti gentengnya harus dibuka dulu kalau nyawanya pergi. Itu pelet atau jaga badan sih? Semua ya, pakem ilmu ya, terutama yang pakai media jasa tenaga bangsa jin pasti membawa susah, akan akibat susah gitu. Jadi terutama, nah ini yang hati-hatinya nih gitu kan, karena kalau terutama untuk spiritualis ya, yang terutama memang bisa beneran berkomunikasi dengan bangsa jin ya, terus ingin membantu orang, pasiennya atau kliennya ya, tolong dikasih batas waktu lah. Karena beberapa kasus pasien tapi lihat gitu kan. Nah ini kalau dukunnya mending kalau masih hidup, kalau dukunnya sudah mati ini agak repot gitu loh, perlu agak negosiasi sedikit sama bangsa jin. Sedangkan si orang yang memakai jasa jin itu atau benda susuk atau apa itu sudah waktunya meninggal. Itu Papi beberapa kali ketemu yang kayak gitu. Jadi memang susah ya, tapi bukan berarti genteng yang dibuka nanti bocor ya. Lagi nggak hujan, kalau hujan mau banjir dalamnya gitu. Ada satu kalau Papi sih harus di lobi aja sih, di lobi diajak ngomong baik-baik, dikasih pemahaman, karena jin itu memang nggak bisa mikir. Orang yang pakai pelet itu masuk kategori golongan hitam atau putih ya? Kalau pelet kebanyakan sih hitam menjelang abu-abu, minimal nggak putih gitu kan. Ada yang ya dalam artian pakem kan ilmu hitam, abu-abu, putih. Kalau yang abu-abu ini yang agak bahaya nih, kadang pakai apa namanya, ada ajaran agama tertentu gitu kan, tapi di mix sama dari apa namanya, ritual-ritual setan, ritual-ritual jin itu ada gitu kan. Jadi memang kalau khusus pelet itu rata-rata dari ilmu hitam gitu dan abu-abu gitu. Sampai di sini aja dulu tayangan Papi tentang reaction di Jebel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sahabat goib.